Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Malam ini saya akan bercerita tentang arwah pendaki yang mencari tangannya. Cerita ini ditulis oleh Mas Hairul Anam. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman juga support Mas Hairul Anam di Karya Karsa untuk membaca cerita-cerita horor yang sudah ia tulis. Link karya karsanya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Bagaimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Ketika hendak pulang, Hendy mendapatkan kabar kalau kantornya akan libur selama 3 hari. Kabar itu tentu membuatnya tidak bahagia. Hendy tidak bisa membayangkan harus berada di rumah selama 3 hari. Hendy tidak kuat bila harus mendengar Sujiem lebih sering memintanya menikah. Apalagi saat libur, pertemuan mereka akan sangat intens dan hal itu membuat kepalanya pusing. Baru saja selesai melamun, Dani menyapa. "Liburan kemana, Hen?" Dani berbasa-basi bertanya sebelum pulang. Gak tahu ini, pusing." Hendy mendengus. "Ya udah, ikut aku aja ke villa di Tawamangu." Dani mengajaknya sambil tersenyum. Mata Hendy seketika berbinar. "Kamu yakin? Memangnya villanya siapa itu?" Hendy bertanya karena sedikit agak ragu. "Punya pamanku, kalau libur aku biasa memakainya." Hendy seketika langsung setuju. Dia membuat janji dengan Dani yang kebetulan ngekos di dekat kantor. Mereka berencana akan berangkat bersama di dekat kantor. Temannya itu setuju dan mereka pun pulang. Paginya pukul 8 mereka bertemu. Setelah mengecek barang bawaan, mereka akhirnya berangkat. Sukoharjo ke Tawamangu hanya memakan waktu 1 jam saja. Jadi mereka bermotoran dengan santai. "Kalau nggak ada aku, kamu itu ke villa dengan siapa?" Di tengah perjalanan saat mereka sarapan di warung soto, Hendy bertanya sambil mengunyah makanan. "Ya, aku sendirian, kadang bersih-bersih dan menenangkan diri." Dani tersenyum sambil menyuapi nasi ke mulutnya. "Kurang kerjaan banget ya." Hendy pun tertawa. Ketawanya menular hingga temannya pun juga ikut tertawa. "Ya kan libur, makanya kurang kerjaan." Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pukul 9 kurang mereka sudah memasuki area kaki Gunung Lawu. Suasana dingin kini mulai terasa. Hendy mengencangkan jaketnya karena dingin sempat masuk melalui celah jaket. "Mana villanya?" Hendy bertanya dengan rasa penasaran. Matanya pun mengedarkan pandangan mencari bangunan villa. "Villanya itu berada di kampung, jadi lumayan jauh dari jalan raya." Dani menjelaskan sambil menjalankan motornya. Aku kira ada di pinggir jalan besar ini." Hendy menggaruk bagian belakang helm. Dani pun membelokkan motornya memasuki perkampungan. Jalanan kampung itu menanjak. Hendy mencoba mengimbangi dengan sedikit menambah gas motornya. Motor mereka pun melalui jalanan yang menanjak. Mulanya jalanan itu dipadati rumah-rumah orang. Namun semakin naik, rumah mulai terlihat jarang-jarang. Hendy pun menelan ludah saat motor mereka sampai di jalanan yang kanan dan kirinya hanya berisikan pepohonan besar. "Masih jauh?" Hendy bertanya kepada Dani dengan rasa takut yang mulai menyelimuti. "Lumayan, Hen." Dani menjawab sekilas karena fokus pada jalanan menanjak yang ada di depannya. Mereka terus saja berjalan sampai melewati pemakaman besar. Hendy semakin ketakutan karena tidak ada sumber cahaya selain lampu motor mereka. Hendy tidak menyangka kalau ada tempat yang semenakutkan ini. Setelah melewati pemakaman, Dani membelokkan motornya ke depan villa. Bangunan villa tersebut sangat megah. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca dan ukiran kuningnya keemasan. Dani membuka gerbang lalu mengajak Hendy untuk masuk. Halaman villa ini sangat luas. Jarak antara gerbang ke villa lumayan jauh. Kanan dan kirinya berisikan pepohonan dan rerumputan yang sangat terawat. "Villa ini ada penunggunya?" Hendy masih tampak terkagum-kagum. "Ada, Pak Somad sama istrinya, Bu Wiji." Mereka sampai ke villa.
Ketika Dani mengetuk pintu, buru-buru pintu dibuka oleh Pak Somad. Hendy menyalaminya sambil diperkenalkan oleh Dani. "Masuk Mas, anggap saja seperti rumah sendiri," ucap Pak Somad. Hendy hanya membalas dengan senyuman. Hendy mengikuti kemana Dani pergi. Dani bilang kabarnya ada di sebelah sana. Hendy mengangguk lalu masuk ke kamar sebelah. Dia letakkan semua barang bawaannya dan dia sempat mencoba kasur yang lumayan besar itu. Baru saja terpejam sebentar, Hendy mendengar ada anak kecil tertawa di kamar mandi. Hendy seketika terperanjat. Dia pandangi kamar mandi yang tertutup itu. Ada anak kecil. Siapa? Kenapa mereka di sana gelap-gelapan? Hendy membatin sambil terus mengamati. Suaranya semakin terdengar jelas. Hendy yang penasaran langsung membukanya. Sontak tubuhnya melemas saat mengetahui kamar mandi itu kosong. Di mana anak-anak itu? Apa jangan-jangan ada di kamar sebelah? Hendy menelan ludah. Hendy lari ke kamar sebelah. Tidak ada siapa-siapa juga di sana. Dia menghela nafas lalu duduk di sofa. Pandangannya beredar ke seluruh penjuru ruangan. Dani belum juga keluar dari kamarnya. Mungkin dia ketiduran, pikir Hendy sambil menyalakan sebatang rokok. Meskipun Hendy merokok, dia bukan perokok aktif. Dia hanya merokok saat pikirannya penuh dan dalam keadaan genting. Baru saja menikmati isapan rokok pertamanya, Hendy mendengar suara mengaum. Dia terdiam dan bola matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Namun semuanya tampak lengang. Tidak ada tanda-tanda ada hewan buas di sini. Ini pasti ada yang gak beres sama villa ini. Makanya hari libur itu gak laku. Hendy mulai beradu dengan dugaan yang muncul dari dalam dirinya. Dia harus menanyakan kepada Dani soal villa ini. Ketika menengok ke arah dapur, Hendy melihat ada orang masuk ke sana. Sepertinya Dani udah bangun tuh, batin Hendy sambil melangkah ke dapur. Dia nyalakan lampu dapur dan ternyata tidak ada siapa-siapa. "Hen, kamu kenapa?" Hendy langsung meloncat saat mendengar suara dan tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Hendy melompat sambil berbalik badan. Ternyata Dani di situ. Hendy pun menghela nafas lega. Dani, ngagetin aja kamu. Bukannya tadi kamu berjalan ke dapur?" Hendy bertanya dengan curiga. "Ke dapur? Apa maksudmu? Aku aja baru bangun dan keluar dari kamar. Aku kesini karena melihat kamu berjalan mengendap-endap." Jawaban dari temannya itu membuat Hendy semakin yakin kalau memang villa ini tidak beres. Hendy pun mengajak Dani ke sofa. Dia ingin membicarakan villa yang mereka tinggali saat ini. Peristiwa-peristiwa yang ia alami barusan membuat penasaran dan tidak bisa menahan lagi. Semua peristiwa itu diceritakan kepada Dani. Namun bukannya takut, Dani malah tertawa. Hendy sontak memasang wajah kaget. Dia memandangi wajah Dani sampai sepersekian detik karena masih keheranan. Hendy, seharusnya kamu itu gak perlu takut seperti ini." Dani tertawa dengan sedikit meledek. "Maksudnya bagaimana kamu ngelarang aku takut? Lihat, mereka menggodaku tanpa ampun." Hendy menggeleng sambil memegangi kepalanya. "Kalau aku sih udah sering diganggu seperti itu, apalagi saat pertama kali tidur di villa ini. Tapi aku yakin semua itu hanyalah ucapan selamat datang aja. Oh nyatanya setelah aku lama dan sering datang ke sini, mereka nggak ganggu lagi." Hendy diam dan tidak lagi berbicara. Bagaimanapun juga apa yang dialami malah akan menjadi perdebatan panjang di antara mereka. Dani yang merasa sudah selesai mengajak Hendy masak mie di dapur. "Dingin-dingin begini memang enak makan mie kuah, Hen," ujar Dani ketika tangannya sibuk menuangkan bumbu-bumbu di piring. Hendy hanya mengangguk. Usai mie matang, mereka pun menyantapnya di teras. Dani juga membawa susu coklat, teman yang pas untuk makan malam dan duduk-duduk di teras. "Mumpung cuacanya bagus dan libur masih 2 hari lagi, gimana kalau kita besok mendaki?" Dani menawarkan ide di tengah-tengah mereka asik menikmati mie kuah dan suasana malam yang penuh dengan bintang. "Mendaki? Berdua aja? Memangnya kamu yakin?" Hendy pun terkejut. Kali ini dia terkejut karena ajakan mendaki. "Yakin, aku udah sering ke sana. Udah, tenang aja." Dani menjawab dengan sangat santai. "Tapi aku kan gak bawa peralatan mendaki. Jangan gila kamu. Kamu bisa mati kedinginan."
Hendy pun meletakkan piring saking paniknya. Tenang, di villa ada, malah berbagai ukuran, tinggal kamu pilih aja. Dani mengajak Hendy masuk ke salah satu kamar, dan ternyata benar, peralatan mendakinya sangat komplit. Hendy pun menyetujui setelah melihat peralatan mendaki. Mereka berniat berangkat pagi-pagi karena suasananya masih segar dan belum terlalu panas. Villanya ke gunung hanya 10 menit saja. Malam kini semakin gagah menduduki singgah sananya di sana. Hendy belum bisa tidur. Dia masih memikirkan soal kejadian yang dia alami. Rasanya ingin sekali ia tidur dan berharap pagi datang menjelang. Namun suara-suara aneh itu mulai berdatangan lagi. Namun kali ini Hendy tidak mau menggubrisnya dan memaksa matanya untuk terpejam, hingga dia tidak sadar dan terlelap dalam tidurnya. Hendy dan Dani bangun kesiangan pagi harinya. Mereka yang berencana berangkat mendaki pagi-pagi malah bangun jam 10 pagi. Mereka sama-sama menyesal karena tidak mau terlalu larut. Mereka pun memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu. Mereka ingin membeli perlengkapan makanan dan pendakian di pasar Tawamangu. Mulai dari mie dan makanan ringan menjadi sasaran empuk dari mereka. Usai berbelanja, mereka juga mampir di dekat toko peralatan mendaki. Untung aja kita kesiangan ya, Hen. Kalau enggak, kita di atas nggak bisa makan. Gas portable-nya habis, ucap Dani sambil tertawa. Iya ya, ada hikmahnya juga kesiangan itu. Hendy meringis sambil menggaruk kepalanya. Selesai berbelanja peralatan yang kurang, Hendy dan Dani kembali lagi ke villa. Setibanya di sana, mereka sudah disambut sarapan yang menggugah selera. Masakan dari penunggu villa memang menggairahkan. Ayo, sarapan dulu mas. Bu Wiji sudah mempersiapkan semuanya. Ucap Pak Somad pun mengajak mereka masuk ke dapur untuk mengambil sarapan. Hendy makan dengan sangat lahap. Ayam goreng masakan Bu Wiji bakal menjadi makanan kesukaannya ketika nanti berkunjung ke villa ini lagi. Seharian itu mereka habiskan untuk mempersiapkan pendakian di Gunung Lawu nanti malam. Hendy pun sudah tidak sabar. Ini pengalaman pertama kalinya dia akan mendaki ke gunung yang lebih tinggi. Singkat cerita, selepas Isya, Hendy dan Dani bersiap mendaki. Mereka menduga cuaca malam ini begitu bersahabat, sehingga tidak perlu membawa mantel. Hendy dan Dani sudah sampai di pintu masuk pendakian. Setelah melakukan registrasi dan pembayaran, mereka masuk bersama rombongan pendaki lain. Pendakian itu terasa menyenangkan karena beramai-ramai. Kalau akhir pekan begini ramai pendaki ya, Hen? Dani tersenyum sambil memandangi pendaki lain yang sedang berjalan beriringan dengan mereka. Hendy hanya mengangguk. Namun saat mendekati pos 2, entah mengapa para pendaki tadi sudah tidak terlihat. Hendy dan Dani sempat kaget, tapi mereka masih berpikiran positif. Kemana ya perginya para pendaki tadi? Tanya Hendy keheranan. Mungkin mereka sudah naik duluan, kita aja yang terlalu lambat tadi. Ucap Dani mencoba berpikir positif. Hendy pun mengangguk lalu mengajak Dani beristirahat. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba mendung gelap pun datang. Mendung itu membuat suasana pos menjadi gelap gulita. Wah, mendung ini. Gimana ini? Hendy sedikit panik dan tangannya sibuk mengeluarkan senter. Aneh ya, tadi itu cerah. Kok tiba-tiba mendung begini? Dani sedikit menggerutu. Dia juga mencari senter di dalam ranselnya. Tidak berselang lama, hujan pun turun dengan sangat deras. Hendy merapatkan jaketnya supaya tidak kedinginan. Dani sibuk menatap butiran-butiran air yang turun tanpa aba-aba itu sambil menyalakan rokok. Dia ingin menikmati momen seperti itu dengan rokok. Hujan pun akhirnya berhenti bersamaan dengan isapan terakhir. Dani membangunkan Hendy yang sempat tertidur. Hendy gelagapan dan langsung turun. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang harus mereka lalui menjadi sangat licin. Hendy sempat nyaris terpeleset, namun berhasil Dani tahan. Kejadian itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Hendy dan Dani silih berganti mengingatkan. Singkat cerita, tibalah mereka sampai di sebuah padang savana yang biasa digunakan para pendaki mendirikan kemah. Dan Dani, coba kamu lihat. Gak ada tanda-tanda kemah di sini sama sekali. Padahal jelas-jelas tadi kan kita sendiri lihat banyak pendaki. Hendy menelan ludah. Dia mulai merasakan keanehan malam ini. Iya ya. Apa mungkin mereka di pos dekat puncak? Dani mencoba menenangkan pikirannya supaya tidak terbawa suasana.
Hendy hanya mengangguk sekilas lalu memasang tenda bersama Dani. Mereka membawa satu tenda yang ukurannya cukup untuk berdua. Tenda yang mereka pinjam tergolong mudah untuk dipasang, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Ketika tenda berdiri, mereka membuat api unggun. Karena tidak ada pendaki lain, mereka bisa leluasa membuat apinya. Sambil menunggu, Hendy memasak mie instan dan Dani membuat kopi. Mereka pun saling bekerja sama. Setelah menghabiskan satu piring mie instan, Dani pun mengantuk. Dia pamit masuk duluan. Hendy yang belum mengantuk memilih menunggu di dekat api unggun. Badannya masih terasa kedinginan. Beberapa menit ditinggal Dani, Hendy melihat ada seorang laki-laki menggendong tas sedang bersandar di bawah pohon. Sontak Hendy kaget. Awalnya dia tidak mau melihat lagi. Namun saat dia tengok berkali-kali, laki-laki itu masih di sana. Dia itu orang atau apa sih? Kenapa sendirian di sana? Batin Hendy penasaran. Rasa penasaran itu tumbuh begitu cepat di hatinya. Hendy yang sudah tidak tahan mencoba mendekatinya. Langkah kaki Hendy tampak pelan dan berhati-hati. Kadang dia masih sedikit berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Ketika hampir sampai di depan laki-laki itu, Hendy berhenti. Entah mengapa hatinya tiba-tiba diserang kebimbangan. Dia takut terjadi apa-apa kepada dirinya. Namun di sisi lain, hati nuraninya membujuk Hendy agar mau mendekati laki-laki tersebut. Siapa tahu dia tersesat. Hendy pun mengambil keputusan usai bergelut dengan kebimbangan. Hendy memutuskan untuk mendekatinya. "Mas, kenapa sendirian di sini, Mas?" Hendy bertanya dengan nada yang lirih saat persis berada di depan laki-laki itu. "Ah, iya Mas. Tadi aku ketinggalan rombongan. Jadi nggak tahu harus kemana," jawab laki-laki itu dengan wajah yang tampak pucat. Hendy amati dan pastikan lagi. Ternyata laki-laki itu bukan jelmaan, namun wajahnya tampak sangat pucat. "Kalau begitu, ayo ikut aku ke tenda, Mas." Hendy berjalan duluan meninggalkan laki-laki tersebut. Laki-laki itu mengikuti Hendy. Jalannya malah lebih cepat. Hendy kaget karena laki-laki itu sudah tiba berada di depannya. "Bentar, kapan kamu membalapku?" ucap Hendy keheranan. "Barusan Mas, kamu aja yang gak sadar." Laki-laki itu pun tersenyum. Mereka pun duduk di dekat api unggun. Hendy tampak canggung, tapi dia berusaha bersikap tenang. "Emangnya kamu itu dari rombongan mana?" Hendy bertanya dengan nada penuh kecanggungan. "Saya dari Semarang, Mas," ucap laki-laki itu sambil menekuk kedua kakinya sehingga lututnya bisa dia gunakan untuk meletakkan kedua tangannya. "Mereka lagi naik ke atas?" tanya Hendy. "Sepertinya sih iya Mas, tadi itu aku ketinggalan dan gak tahu harus kemana." "Oh gitu, kalau begitu kamu tunggu aja dulu di sini. Nanti kalau mereka turun, kamu bisa gabung lagi," ucap Hendy sambil tersenyum dan laki-laki itu pun mengangguk. Hendy yang kelupaan berkenalan mencoba mengajaknya berkenalan. Entah mengapa dia merasakan kasihan dengan laki-laki itu. Bagaimana kalau tadi dia tidak menemukannya? Dan bagaimana nasib laki-laki itu? "Oh iya, namaku Hendy." Hendy berkenalan sambil mengulurkan tangannya. "Saya Radit, Mas." Radit menyambut tangan itu. Dan saat bersentuhan dengan tangan Radit, Hendy tercengang. Entah mengapa tangan laki-laki itu sangat dingin. Dan karena tidak kuat dan kaget, Hendy buru-buru melepaskannya. Hendy dan Radit pun mengobrol. Mereka asik mengobrol tanpa memperdulikan sekitar. Dani yang sudah tidur duluan tentu tidak akan mudah terbangun. Jadi Hendy sedikit tenang. Dia bisa berkenalan lebih lanjut dengan Radit. "Apa kamu sering mendaki juga?" Hendy meletakkan kedua tangannya di atas api unggun karena merasa kedinginan. "Sering, bahkan setiap malam minggu aku selalu mendaki ke gunung ini. Jadi kalau kamu mau ketemu, mendaki aja waktu malam minggu." Radit tersenyum. Gerakan laki-laki itu sangat terbatas. Mendengar hal itu, Hendy langsung mencatat di kepalanya. Dia yang jarang sekali mendaki menanyakan soal pendakian. Radit pun menjelaskan dan bercerita panjang lebar soal pendakian. "Aku izin buang air dulu ya." Radit tiba-tiba beranjak lalu berjalan ke semak-semak. Semak-semak yang biasa digunakan pendaki buang air jaraknya lumayan jauh. Hendy hendak menawarkan diri untuk mengantarkan, tapi Radit menolak. Dia bisa sendiri dan Hendy tidak perlu khawatir.
Setengah jam berlalu begitu cepat. Hendy celingak-celinguk karena Radit belum kunjung kembali. Saat hendak menyusul, tiba-tiba Dani keluar dari tenda. Hen, mau kemana? Ucap Dani sambil menguap. Tadi ada laki-laki yang ketinggalan rombongan. Nah, dia aku ajak ke sini. Lalu setelah ngobrol, dia izin buang air. Tapi sampai sekarang gak kembali. Makanya aku mau nyusul, takut ada apa-apa. Hendy menatap semak-semak di mana Radit masuk ke sana tadi. Jangan gila kamu, Hen. Dia itu laki-laki. Udah tunggu aja. Kalau ada apa-apa, bisa viral kamu. Dani berjalan ke arah kompor kecil. Dia pun ingin membuat kopi dan makan cemilan karena lapar. Hendy menuruti perkataan Dani lalu kembali duduk di dekat api unggun. Dani yang sedang sibuk membuat kopi menanyakan soal laki-laki yang Hendy maksud. Hendy dengan antusias berceritakan. Dia seperti mendapatkan pengalaman baru tentang pendakian dari laki-laki itu. Namun berbeda dengan Dani, dia malah menemukan hal-hal ganjil, sehingga menimbulkan kecurigaan. Dia curiga jangan-jangan laki-laki itu hanya jelmaan saja. Jelmaan apa sih, Dan? Tak lihat-lihat dia itu manusia, mana mungkin jelmaan? Hendy merasa tidak terima dengan dugaan Dani. Kan aku bilang siapa tahu, Hendy. Dani mendegus kesal. Aku yakin enggak lah. Hendy malah terpengaruh oleh perkataan Dani, namun hatinya mencoba meyakinkan kalau Radit bukan jelmaan. Hendy semakin khawatir dengan Radit yang belum kunjung datang. Dia pun mengajak Dani untuk menyusulnya. Dani dengan malas dan sedikit penasaran pun menuruti keinginan temannya itu. Mereka mencari-cari di semak-semak tersebut, namun Radit tidak ada di sana. Hendy hanya bisa menggaruk kepala. Dia yakin kalau Radit tadi masuk ke semak-semak ini. Sudah aku bilang dia itu jelmaan, ucap Dani sambil tertawa. Ya nggak mungkin lah, ada-ada aja kamu. Siapa tahu dia itu sudah ketemu sama rombongannya. Gerutu Hendy sambil berjalan meninggalkan Dani yang masih tertawa. Dani yang baru sadar ditinggal sendirian langsung lari dan mencitak kepala Hendy. Hendy tertawa karena akhirnya bisa balas dendam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak. Di perjalanan ke puncak sampai dengan turun kembali ke base camp, mereka tidak menemukan banyak gangguan dan tidak menemukan banyak halangan. Hingga singkat cerita, Hendy sampai di rumah setelah pendakian pun selesai. Dia sampai pukul 7 pagi. Di teras, ibunya sedang merapikan dan menyirami bunga-bunga di taman. Melihat anaknya datang, Sujiem bertanya, "Kamu dari mana saja?" Sujiem bertanya dengan posisi yang masih menyirami bunga. "Dari mendaki, Bu," jawabnya dengan singkat. Sujiem ibunya tampak kesal karena anaknya malah pergi menaiki gunung. Rasa kesalnya bertambah saat dia mendengar kalau anaknya itu mendaki dengan laki-laki. "Seharusnya kalau kamu libur itu mainnya sama perempuan, bukan sama laki-laki." Ibunya menggerutu dan ngomel sendirian. Hendy yang sedang capek dan tidak mau berdebat memilih masuk ke dalam kamar. Malam minggu karena bosan di rumah, Hendy memutuskan untuk mendaki lagi. Kali ini dia mempersiapkan semuanya sendiri. Sujiem yang melihat anaknya mau mendaki tampak kecewa. Mukanya bertekuk. "Mau mendaki lagi kamu?" tanya Sujiem dengan ketus. "Iya, Bu," jawab Hendy dengan suara lirih. "Kamu sama siapa mendakinya?" tanya ibunya lagi dengan nada yang galak. "Sendirian, Bu." Kamu itu, mending kamu itu ke mall atau kemana gitu untuk cari perempuan daripada mendaki sendirian. Sujiem menasihati Hendy dengan nada yang ketus. Karena menghindari adanya konflik, Hendy pun memilih diam dan sambil terus memasukkan barangnya ke dalam tas. Dia hanya diam dan sesekali mengangguk agar ibunya lega. Setelah selesai packing, Hendy beranjak dan hendak menyelami ibunya. Namun ibunya itu malah berpaling dan masuk ke dalam kamar. Hendy hanya bisa menghela nafas lalu kemudian memacu motornya. 1 jam sudah dia berada di perjalanan, hingga akhirnya tiba di pintu masuk pendakian. Hendy buru-buru mendaftar. Penjaga loket masuk sempat tidak percaya kalau dia sendirian. Namun Hendy hanya mengangguk. Pendakian kemarin sudah cukup membuatnya hafal trek. Hendy pun mulai mendaki dan merasa kali ini pendakiannya jauh lebih cepat. Tanpa terasa dia sudah berada di tempat dia berkemah kemarin. Hendy kemudian mendirikan tenda sendirian di sana, lalu menyalakan api unggun.
Dia benar-benar ingin menenangkan dirinya di pendakian kali ini. Dia tatap api yang kian membara. Dan ketika melamun, dia teringat dengan Radit, laki-laki yang dia lihat sedang berada di bawah pohon waktu itu. Hendy terus memandangi keadaan sekitar. Dia mencari keberadaan Radit. Dia yakin Radit juga akan mendaki malam minggu ini. Dia tidak lupa dengan ucapan laki-laki itu. Baru saja Hendy selesai membuat semangkuk mie instan, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Hendy kaget lalu menengok ke belakang. Ternyata memang Radit. Hendy pun buru-buru meminta Radit untuk duduk bersamanya. "Dit, kemarin kamu kemana? Kok tiba-tiba hilang?" Hendy mengelap keningnya yang berkeringat. "Maaf ya, aku gak sempat pamit. Kemarin itu langsung turun." Radit tersenyum. Hendy pun membuatkan kopi dan mie instan untuk Radit. Setelah kopi matang, Hendy memberikannya kepada Radit. Hendy sempat tersentak saat melihat Radit menghabiskan kopi itu dalam sekejap. "Dit, itu kan kopi panas. Kamu langsung minum begitu. Emangnya gak panas apa?" Hendy tercengang melihat tingkah Radit. "Gak panas? Nyatanya aku baik-baik aja," jawab Radit sambil tertawa. Hendy menatap wajah Radit. Wajah laki-laki itu masih pucat. Apa jangan-jangan benar kata Dani? Pikiran itu tiba-tiba saja terbersit di pikirannya, namun Hendy buru-buru membuangnya jauh-jauh. Hendy pun menyantap mie dan melirik ke arah Radit lagi. Mie-nya sudah habis tidak sampai 2 detik. Hendy pun menghela nafas lalu melanjutkan makan lagi. Oh iya, apa boleh aku minta nomormu? Biar nanti kalau aku mendaki, kamu bisa ikut." Hendy dengan sangat hati-hati dan penuh keraguan meminta nomor kepada Radit. "Kebetulan HP-ku rusak karena kemarin jatuh saat tersesat kemarin. Mungkin lain waktu," Radit menjawab sambil melemparkan tisu ke dalam api. "Oh iya, gak apa-apa. Kalau alamat rumah boleh tahu?" tanya Hendy yang masih penasaran dengan sosok Radit ini. Radit mengangguk lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah tertuliskan alamat rumahnya. Ketika menyerahkan kertas itu, Radit berjanji akan memberikan peralatan mendakinya yang sudah tidak terpakai. Hendy pun kegirangan. Dia berjanji akan datang minggu depan, dan Radit hanya mengangguk. Setelah selesai makan, Hendy pun membereskan sampah-sampah yang berserakan. Dia jadikan satu di belakang tenda. Namun saat kembali, Radit sudah tidak ada di sana. Hendy mencarinya kemana-mana tapi tidak ada. Kebiasaan ini orang, suka ngilang sendiri tanpa pamit. Tapi kemana ya? Kok cepat sekali? Batin Hendy sambil celingak-celinguk sendirian. Hendy yang sudah mewujudkan tujuannya pun langsung turun. Dia tidak mau sampai ke puncak karena pada dasarnya dia mendaki hanya ingin menenangkan diri saja. Ketika sudah tenang, dia pun turun. Ketika sampai di base camp awal masuk, dia bertemu pendaki tadi yang sempat bertatapan dengan Hendy saat membangun tenda. "Mas, pas aku lihat tadi, masnya kenapa bicara sendiri ya? Memangnya bicara dengan siapa?" Pendaki itu mengajak Hendy untuk ngobrol. "Enggak kok mas, saya ada teman, saya nggak sendirian." Hendy sempat kaget dengan pertanyaan itu. Pendaki itu yakin kalau melihat Hendy ngobrol sendirian. Bahkan teman-teman pendaki lain pun membenarkan. Hendy masih bersikeras kalau dia bersama temannya. Karena merasa tidak nyaman, Hendy langsung pamit. Dia tancap gas motornya dan kemudian pulang. Singkat cerita, minggu depannya Hendy sudah bersiap untuk ke Surabaya. Dia ingin mendatangi rumah Radit sesuai janjinya. Sujiem sempat ingin melarang dan berencana akan menjodohkan Hendy dengan perempuan pilihannya. Tapi Hendy tidak mau. Sempat ada perdebatan kecil, namun setelah suaminya datang, Sujiem langsung terdiam. Hendy pun pamit berangkat ke Surabaya. Dia berangkat dengan menggunakan motor, supaya bisa bebas berlama-lama di sana. Hendy menjadi deg-degan. Dia membayangkan peralatan mendaki yang akan dia terima. Kalau dilihat-lihat, barang milik Radit bermerek dan mahal semua. Siapa tahu dia bisa memilikinya. Dari Sukoharjo sampai ke Surabaya memakan waktu yang sangat lama sekali. Jadi Hendy sudah mempersiapkan bekal saat dia istirahat nanti. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Hendy akhirnya sampai di Surabaya. Dia bertanya-tanya alamat yang Radit berikan. Alamat itu ternyata mudah ditemukan. Orang-orang sudah hafal dengan alamatnya. Hendy pun mencari rumah Radit sesuai arahan dari orang yang ia tanya. Dan tibalah dia di kampung yang dimaksud. Jantung Hendy berdetak semakin tidak beraturan.
Dia melewati satu persatu rumah sambil melihat nomornya. Nomor 35. Kemudian Hendy turun dari motornya lalu mengetuk pintu rumah itu dengan sangat pelan. Beberapa kali ketukan tidak ada sahutan. Kemudian Hendy ketuk lagi pintunya. "Ya, sebentar." Terdengar sahutan dari dalam. Hendy sudah tidak sabar dan senyum-senyum sendirian. Tidak berselang lama, perempuan seusia ibunya keluar dan kaget melihat ada Hendy di depan pintunya. "Ada apa ya, Mas?" Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Radit. Raditnya ada Bu?" "Sebentar, Masnya ini siapa ya?" Perempuan itu kaget dan sedikit bingung. "Saya itu temannya Radit Bu, baru kenalan beberapa hari yang lalu saat mendaki." Hendy semakin merasa canggung, dadanya terasa menyempit. Mata perempuan itu seketika membelalak, lalu minta Hendy duduk terlebih dahulu. Perempuan itu masuk untuk membuatkan teh hangat. Hendy menunggunya dengan sangat tidak sabar. Dia sempat melirik ke dalam, siapa tahu Radit ada di sana. Atau jangan-jangan Radit yang mengeluarkan tehnya. Ternyata bayangannya salah. Perempuan itu juga yang mengeluarkan minumnya. Hendy agak sedikit canggung saat disuruh untuk minum. "Maaf Bu, apakah Raditnya ada?" Hendy bertanya lagi setelah meminum tehnya. Begini Mas, saya ini ibunya Radit. Nah, saya mau cerita tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Mas jangan kaget ya Mas." Perempuan yang ada di depannya itu ternyata ibunya Radit. "Oh maaf Bu, saya kira siapa?" Perasaan Hendy mulai tidak enak. Apa jangan-jangan Radit lagi mendaki atau belum pulang? Pikiran Hendy menjadi kacau. "Begini Mas, Radit itu sudah meninggal 5 bulan yang lalu. Dia meninggal saat mendaki di Gunung Lawu bersama teman-temannya." Perempuan itu menceritakan semuanya dengan suara yang sangat lirih. Dia tidak mau membuat Hendy kenapa-kenapa. Hendy tentu saja syok. Seketika tubuhnya lemas, matanya berkunang-kunang, lalu perlahan mulai gelap. Hendy pun pingsan. Saat sadar, Hendy berada di dalam rumah. Dia melihat foto Radit. Wajahnya mirip dengan Radit yang ia temui waktu di Gunung Lawu. Tidak berselang lama dia pun menangis. Hendy yang tidak kuat meminta Dani untuk menjemputnya. Sebelum pulang, Hendy sempat ditunjukkan makam Radit. Hendy menangis sepanjang perjalanan pulang ke Sukoharjo. Kejanggalan yang dia lihat ternyata adalah tanda yang Hendy tidak sadari waktu itu. "Sudah aku bilang kan, kalau laki-laki waktu itu jelmaan, makanya hati-hati, banyak kejadian seperti itu." Dani mencoba menenangkan Hendy. "Iya, aku cuman kecewa aja. Soalnya nggak jadi mendapatkan peralatan mendaki. Padahal kalau dilihat-lihat semuanya bermerek mahal." Hendy menggerutu. "Memakai barang orang yang sudah meninggal itu pamali. Hati-hati, makanya jangan mau menerima bekas barang orang meninggal," seru Dani. Setelah sampai di rumah, malamnya saat sedang membuka kaca jendela, Hendy melihat ada laki-laki yang berpenampilan persis dengan penampilan Radit saat mendaki. "Siapa laki-laki itu?" tanya Hendy dalam batin. Dia pun menyibukkan diri lagi dengan pekerjaan lainnya. Baru saja dia menyibukkan diri, terdengar suara ketukan jendela. Hendy menatap jendela itu, namun tidak ada orang di luar sana. Namun tidak berselang lama kacanya kembali bersuara. Kali ini kaca jendelanya keluar darah. Hendy yang melihat darah mengalir dari kacanya seketika langsung berteriak. Dia melempari kaca jendelanya dengan bantal dan guling. Kacanya bergetar dan darahnya belum kelar. Namun saat pintu dibuka oleh ibunya, darah itu pun menghilang. Kenapa kamu ngos-ngosan begitu?" tanya ibunya yang khawatir karena mendengar suara teriakan anaknya dari kamar. "Gak apa-apa Bu, mungkin cuma capek." Hendy pun menggeleng dan langsung bersiap tidur lagi. Tidak berselang lama Hendy kembali tertidur lagi. Namun baru saja 10 menit Hendy bermimpi bertemu dengan Radit. Di belakangnya ada orang berbadan besar tengah menghadangnya. "Tolong Hen, tolong," ucap Radit sambil memegangi seluruh tubuhnya yang terluka. Hendy hendak mendekati mereka, namun 2 laki-laki bertubuh besar itu menghalanginya. Dia mencoba menghindari kedua laki-laki itu yang sedang menjaga Radit. Namun di dalam mimpi itu seluruh tubuhnya terasa lemas. Rasanya tubuhnya tidak sekuat biasanya. Tidak berselang lama ada sosok hitam besar yang muncul. Jari-jari yang dipenuhi dengan kuku-kuku yang panjang itu dia gunakan untuk mencekik Hendy. Hendy tidak bisa bernafas dan meminta tolong.
Hendy mencoba berteriak dengan sisa tenaganya. Tiba-tiba saja dia terbangun dan seluruh tubuhnya berkeringat. Hendy langsung turun dari ranjang dan berlari ke dapur. Dia meminum air putih yang ada di kulkas. Setelah tenang, dia mencoba mencerna mimpi yang terjadi kepadanya barusan. Apa maksud dari mimpi itu? Kenapa Radit tampak ketakutan dan meminta tolong? Apa jangan-jangan itu isyarat kalau dia ingin meminta bantuan? Hendy terus-menerus dipenuhi pikiran semacam itu setiap harinya. Bahkan dia juga tidak berhenti diganggu. Kaca jendelanya diketuk setiap malam. Radit juga selalu datang ke dalam mimpinya. Hendy yang tidak kuat menahan dan menyimpan ini sendirian akhirnya menceritakan semuanya kepada Dani. Apa jangan-jangan Radit minta bantuan kita ya? Sepertinya dia mati penasaran, ujar Dani tanpa berpikir panjang. Mungkin juga sih. Apa kamu punya kenalan begitu untuk menghilangkan gangguan ini? Tanya Hendy. Maksudmu semacam orang pintar begitu? Hendy mengangguk. Dani diam sebentar. Dia mencoba mengingat-ingat kenalan orang pintar yang ia kenal. Setelah mengingat-ingat, dia akhirnya menemukan orang itu. Namanya Mbah Kulum. Hendy mengajak Dani ke rumah Mbah Kulum. Dia sudah tidak tahan karena setiap malam mendapatkan gangguan. Mereka pun berangkat menuju rumah Mbah Kulum yang lumayan jauh dari tempat mereka. Mereka harus menempuh jarak hampir 2 jam ke arah Pacitan. Setelah hampir 2 jam tersesat, mereka akhirnya menemukan rumahnya. Masuk, ada apa? Mbah Kulum sudah tampak tua. Giginya ompong semua dan berjalan menggunakan tongkat. Ini Mbah, kami butuh bantuan, kata Dani sambil menyalami dan mencium tangan Mbah Kulum. Mbah Kulum mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan. Rumahnya tampak sederhana karena hanya terbuat dari serangkaian bambu. Hendy pun menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Mbah Kulum menyimak dengan sangat baik. Usai bercerita, Mbah Kulum mulai melakukan ritual. Dia merapalkan doa-doa sambil memejamkan mata. Tidak lupa dia celupkan tangannya ke dalam loyang yang kuning berisikan air. Hendy dan Dani hanya bisa menyimak. Mbah Kulum melakukan ritual hampir kurang lebih 1 jam. Mereka yang menunggu pun sampai mengantuk. Sebenarnya sosok yang mengganggumu itu sudah berada di alam lain. Dia hanya meminta kalian menggagalkan ritual yang menjadi penyebab meninggalnya. Karena dia tidak mau lagi ada korban. Setelah berhasil, maka dia tidak akan mengganggumu lagi, ujar Mbah Kulum. Ritualnya ada di mana, Mbah? Tanya Hendy kebingungan. Ada di gunung yang jaraknya mungkin 1 kilometer saja dari sini. Nah, disitulah ritualnya dilakukan. Mbah Kulum menunjuk ke arah belakang. Hendy mau tidak mau harus melakukan apa yang Mbah Kulum katakan. Sebelum pergi, Mbah Kulum pun memberikan bekal sebotol air putih bercampur doa supaya Hendy dan Dani selamat. Hati-hati, mereka itu sangat berbahaya. Jangan ceroboh, ujar Mbah Kulum. Mereka pun mengangguk lalu pamit pulang. Mereka berencana akan menggagalkan salah ritual yang sudah membuat Radit meninggal, supaya dia bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Karena hanya berdua saja mereka mengimbangi dan bagi tugas dengan adil. Dani kebagian tugas menjaga belakang, sedangkan Hendy bertugas untuk menggagalkan ritual di gunung yang sudah ditentukan. Singkat cerita, mereka pun mendaki gunung tersebut. Bekal yang mereka bawa hanya minum dan lampu senter yang menempel di kepala saja. Mereka mendaki dengan sangat hati-hati. Dani terus berjaga-jaga supaya tidak ada yang mengetahuinya. Namun ketika sampai di bawah pohon beringin besar, tidak ada sajen atau peralatan ritual lainnya. Hendy dan Dani saling mandang satu sama lain lalu bertanya. Seingatnya, peralatan ritual itu berada di bawah pohon yang ada di depannya. Karena sudah mencari-cari dan tidak menemukan apa-apa, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Kulum lagi. Mereka tanpa basa-basi langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ritual yang dimaksud itu tidak ada? Namun bukannya merasa bersalah, Mbah Kulum malah tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat Hendy mengernyitkan dahinya. Mbah Kulum berperilaku sangat aneh. Ternyata bukan itu penyebab dia mendatangimu, katanya yang masih tertawa. Hendy pun merasa dipermainkan dan emosinya memuncak. Lalu apa, Mbah? Jangan main-main, Mbah. Rumah kami itu jauh, jawab Hendy dengan nada tinggi hingga membuat Dani terkejut. Mbah Kulum pun akhirnya memberitahu bahwa kalau Radit meninggal karena kecelakaan saat hendak mendaki. Semua anggota tubuhnya sudah diketemukan kecuali tangan kanannya.
Dia menyarankan Hendy dan Dani untuk mencari tangan itu. Mbah Kulum memberitahu bahwa tangan itu jatuh di dekat dengan pintu pendakian Gunung Lawu. Hendy sempat bertanya lagi untuk memastikan bahwa informasi itu benar. Mbah Kulum pun mengangguk dengan mantap. Mereka pun berangkat menuju tempat yang dimaksud. Mereka telusuri pinggiran jalan yang dipenuhi dengan semak-semak liar. Orang-orang yang sedang bekerja di sawah melihat mereka terheran-heran. Salah satu dari mereka bertanya tentang apa yang mereka lakukan. "Gini Pak, kami itu mencari bagian tangan kanan teman kami yang kecelakaan waktu itu," jawab Hendy yang matanya terus saja mencari di sekitar sana. Kebetulan orang itulah yang menemukan tangannya dan menguburkannya di dekat bawah pohon. Hendy dan Dani tampak kegirangan. Mereka pun langsung mengambil dengan cara menggali tanah itu dan setelah orang itu memberitahunya. Untungnya tangan itu masih ada di sana. Hendy dan Dani segera membungkus tangan itu lalu membawanya ke rumah Radit. Mereka meminta izin kepada ibunya Radit untuk menggali makamnya supaya bisa memasukkan tangan Radit yang ketinggalan. Setelah mempertimbangkan dengan keluarga lainnya dan mendapatkan masukan dari sesepuh kampung itu, mereka akhirnya diperbolehkan menggali makam Radit. Penggalian dilakukan bersama dengan warga yang menjadi saksi bahwa mereka tidak akan macam-macam. Usai menggali dan memasukkan tangan itu, mereka akhirnya pulang. Hendy berharap Radit tidak akan datang lagi untuk mengganggunya. Malamnya ia melihat Radit tersenyum sambil melambaikan tangan. Bahkan di dalam mimpinya Radit mengucapkan terima kasih. Dan sejak saat itu Radit tidak pernah datang lagi. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.